Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Baiklah, saya akan menceritakan atau menyampaikan kronologis lahan pertanian atau lahan gambut yang ada di wilayah program Food Estate di Kalimantan Tengah, tepatnya di Kabupaten Kapuas. Dan ini salah satu kecamatan di Kapuas, yaitu Kecamatan Kapuas Timur, tepatnya di Desa Anjing Membulau Timur. Di sini saya awalnya membuka lahan sawah ini dimulai dari ada beberapa istilah orang di sini menyebut borongan. Saya di sini sudah terbuka, ada lahan kemarin 6 borongan. Lalu sekarang sudah berjumlah 32 borongan atau hampir 1 hektar. Kalau 1 hektar itu kan biasanya lahan jumlahnya 35 borongan. Atau di dalam ukuran meter itu 1000 meter kuadrat lah gitu kan. Jadi lahan yang saya garap ini lebarnya 33, bahasa sini depak lah. Panjangnya ada 100. Nah, jadi ini lahan sudah di depan ini sudah ditanam mungkin 4-5 kali. Sedangkan yang bagian belakang itu yang banyak itu baru 2 kali 2 tahun gitu. Nah, jadi cara bertani di sini dengan menggunakan lahan gambut yang penuh dengan tanaman galam itu memang prosesnya memang mau membuka lahan di sini tidak bisa serta merta untuk begitu dibuka langsung ditanam langsung hasilnya melimpah, nggak bisa. Karena coba lihat airnya ini sudah musim hujan ini. Nah, itu kita melihat airnya kuning itu adalah pirit itu. Dan pirit itu kalau musim kemarau, nah itu malah yang paling dalam tanah itu keluar lagi. Nah, sehingga kalau musim kemarau tidak mungkin menanam padi atau hanya musim air dalam begini. Nah, coba lihat ini air yang di saluran yang terkumpul piritnya, dan ini yang sudah dikasih pupuk, dikasih kapur. Nah, jadi proses untuk membuat lahan di sini memang berat, pemirsa, karena seperti yang saya katakan di dalam video saya sebelumnya, bahwa kebijakan pemerintah nasional dan daerah tidak boleh membuka lahan baru dengan cara dibakar. Nah, kalau dulu sebelumnya boleh dibakar sehingga masyarakat dengan mudah untuk membuka lahan. Tapi sekarang tidak boleh lagi membuka lahan dibakar, karena seiring dengan berkembangnya pengetahuan, kemajuan dan teknologi, dan dampak dari kebakaran itu akan berefek kepada lingkungan, baik penyakit pernapasan dan sebagainya. Nah, ini lahan ya kita beli nggak 1 hektar ini, awalnya yang masih tanaman seperti di sana itu nggak mahal sebenarnya di sini. Ya mungkin kita beli 5 juta, 6 juta atau 7 juta. Tetapi untuk menjadikan lahan seperti ini bisa ditanam padi ini hampir 5 kali lipat dari kita beli. Kalau kita beli 10, berarti kita mengolah lahan seperti ini 5 kali lipat. Artinya 5 kali 10, 50. Jadi 50 juta. Nah, kalau saya ini kemarin belinya sekitar 78. Nah, berarti bisa dihitung, berarti 40 jutaan. Nah, apa saja uang 40 juta itu?
Nah, pertama begitu kita membuka lahan waktu musim kemarau, kita tebas pohon galam itu, kita tebas. Lalu setelah ditebas, kita semprot pakai obat obat rumput. Nah, kemudian kayu-kayu ranting-rantingnya itu kan tidak boleh dibakar, lalu dikumpulkan di pinggir-pinggir ini, di pinggir-pinggir, atau juga di sebagian diambil oleh masyarakat sini. Nah, kemudian setelah bersih, dibersihkan, dikumpulkan, ditimbun seperti itu, lalu dikupas lagi. Dikupas karena lahan ini tidak langsung menyentuh tanah, pemirsa, karena masih ada gulma atau seperti ini nah, dan lumayan tingginya. Nah, sehingga begitu dibuang, nah datang musim hujan lalu ditanam. Nah, awal menanam itu ternyata kemarin kita nggak bisa berhasil karena masih piritnya tinggi. Padahal sudah kita kasih kapu dan sebagainya. Karena di samping kiri kanan kita ini masih hutan, pemirsa, maka kalau kita mengasih kapur bisa dia menyebar kemana-mana. Oleh karena itu harus disekat gitu kan. Sekat. Nah, biaya sekat ini lagi yang tambah biaya. Nah, itu kita bikin sekat atau bahasa ini galangan lah, untuk membatasi penyebaran air yang dari luar masuk ke dalam lahan atau yang dari lahan keluar gitu kan. Nah, kalau sudah beberapa tahun, ini sudah 2 tahun pemirsa, kalau sudah seperti ini baru lahan ini bisa dikatakan lahan normal untuk ditanami padi. Nah, ini padi lokal pemirsa. Jadi kalau kita menanam padi lokal, tahun pertama saja belum tentu kita berhasil. Tahun kedua, kalau kita sekat, kalau kita kasih kapu pun mungkin bisa berhasil lah. Nah, tidak mungkin kita menanam padi unggul, pemirsa. Karena padi unggul itu perlakuannya selain tanahnya netral, subur, nah juga di kawasan yang lahannya banyak teman-temannya. Kalau di sini enggak banyak. Cuma saya 1, 2 di sana. Nah, di sini hamanya keras. Kemudian yang di pohon-pohon itu nanti ada belalang dan sebagainya. Nah, jadi luar biasa kalau kita ingin bertani di sini, membuat lahan ini biayanya sangat tinggi, pemirsa. Nah, saya menginformasikan ini penting kalau ingin tahu bagaimana mekanisme untuk membuka lahan di lahan gambut tanpa bakar, ya kan, dan bisa menanam padi. Nah, sehingga kalau sudah lahan seperti ini pemirsa, kalau 1 hektar kita tidak mungkin lagi menjual ini 10 juta, karena sudah dikali 5, 50 juta pun kita rugi sebenarnya. Nah, saya menggarap ini menggunakan masyarakat di sini pemirsa. Banyak yang bekerja di tempat saya ini, ada upah harian, ada juga borongan gitu kan. Nah, seperti ini. Ini karyawan saya masih belum datang. Nah, itu pemirsa, kita membuat anakan padi kemarin, di situ sempat banjir, ada yang mati. Tapi kalau sudah gambut ini sudah bagus, benar mengelolanya, memang luar biasa subur pemirsa. Terlihat dari sana anakan padi kita ini besar-besar, dan mudah-mudahan ini sampai dia berbuah tidak ada gangguan. Nah, sehingga kalau baik hasilnya katanya dapat 10 kaling 1 borongan itu. Jadi kalau kita 1 hektar itu mungkin dapatnya 350 kaleng. Tapi rata-rata di sini untuk padi lokal hanya bisa dapat 5, 6, 7 kaleng gitu kan. Sudah lumayan gitu kan. Karena padi lokal ini juga harganya mahal pemirsa, apalagi lahan pertama ini, satu bakaling itu bisa sampai 100.000 karena ini padi siap unus.
Nah ini pemirsa, cerita cara membuka lahan di lahan gambut. Nah jadi berat memang. Sini modalnya harus rajin, ulet, harus rajin mengawasi perkembangan padinya. Nah di samping padi saya juga ada berusaha sawit pemirsa. Itu pohon sawit milik kita itu ada 1 hektar. Nah kebetulan kita sini punya ada beberapa hektar. Nah ini informasi yang saya sampaikan, nanti bisa di apa ya pemirsa, yang mau belajar informasi ini bisa dilihat di video saya di Asari Pemilih. Tapi jangan lupa komen ya, jangan lupa, mudah-mudahan ini nanti kalau panen juga akan saya sampaikan. Jadi informasi ini untuk kita semua, semoga ada manfaatnya untuk membuka lahan di lahan gambut nih, di dalam usaha pertanian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.